Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,32% ke angka 6.827. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya melejit 300% lebih dan saat ini mencoba untuk break resistennya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 404 untuk dividen finalnya. Dan saat ini terlihat mulai bangkit dan berhasil naik di atas resisten EMA 50. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham AALI. Saham AALI hari ini naik 2% lebih ke harga 8.300. Jadi bisa kita lihat di grafik, secara trend saham AALI memang trennya masih sideways. Hari ini bisa kita lihat pada saat pembukaan berada di sekitar support 8.000, tapi pada saat penutupan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, saat ini masih berupa resisten di sekitar 8.125. Jadi kenaikan tinggi ini memang belum terkonfirmasi break, tapi karena candlenya sangat solid, masih ada potensi besar saya lihat AALI untuk lanjut naik menuju garis EMA 150 di sekitar 8.500 minggu ini. Dan untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil beli di sekitar harga 8.000, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Kenaikan hari ini memang karena kalau pemberitaan bahwa AALI akan bagikan dividen sebesar 404 per saham. Tapi dividen finalnya itu adalah 319. Karena ditotalkan sebelumnya itu ada dividen interim sebesar 85 sehingga total itu 404. Tapi akan dibagikan nanti itu 319. Dan untuk teman-teman yang punya saham ini harus hold sampai tanggal 14 April pukul 4. Jadi sampai penutupan bursa tanggal 14 April. Sedangkan pembagiannya akan dibayarkan tanggal 4 Mei tahun 2023. Dan dari data broker summary jika kita lihat, memang jika kita hitung broker summary ini distribusi, tapi karena distribusi paling besar itu YP, menurut saya saham AALI masih bisa di hold. Dan data pergerakan asing pun bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi untuk saham AALI, apabila teman-teman sudah bersih entry, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata AALI masih kesulitan untuk break harga 8.500 atau bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry dan baru mau entry membeli saham AALI, menurut saya tunggu kembali di dekat garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi walaupun hari ini naik lumayan tinggi, ini belum terkonfirmasi break sehingga masih ada potensi saya lihat AALI untuk turun mengatas garis EMA 50. Apabila terkena pullback mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Selanjutnya LSIP juga bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 1040. Tapi beda dengan AALI, LSIP saat ini belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi baru mengatas garis resisten ini. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat LSIP sempat turun menuju support psikologis di harga 1000 masih bisa bertahan. Support ini jika kita perhatikan sudah beberapa kali menahan penurunan dari saham LSIP. Jadi sebelumnya juga mengatas harga 1000 bisa bertahan, setelah itu berhasil break garis EMA 50 tapi tetap mencoba break garis EMA 150 gagal break kembali bergerak turun. Dan garis EMA CD untuk LSIP juga saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi tapi asing terlihat masih terus distribusi saham LSIP. Jadi LSIP apabila mau coba entry menurut saya masih bisa pantau pergerakannya, bisa buy on breakout apabila minggu ini LSIP berhasil break garis EMA 50. Jadi bisa buy on breakout dan target take profit tetap di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1085 sampai 1100. Apabila terlihat LSIP berhasil break tapi pada saat mengetes target harga ini apabila masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Karena sama apabila gagal break, hati-hati LSP masih ada potensi kembali turun mengatas garis EMA 50. Saham TAPG juga hari ini berhasil naik, tapi bisa kita lihat sempat naik lumayan tinggi hari ini menyentuh harga sekitar 665, tapi pada saat penutupan kembali berada di bawah garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 650. Jadi sebelumnya jika kita lihat TAPG gagal break garis EMA 50 mulai bergerak turun, tapi hari ini belum sempat turun menuju support 610. Hari ini TAPG mulai bangkit lagi,
Tapi harus hati-hati karena candle hari ini menurut saya masih kurang oke. Walaupun naik 3% lebih. Dan bisa kita lihat di sini walaupun hari ini naik 3% lebih, terlihat ada distribusi. Sedangkan asing memang terlihat masuk akumulasi hari ini. Jadi untuk TAPG apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 625, harus pantau terus pergerakan saham ini satu minggu ini. Apabila ternyata minggu ini TAPG gagal naik di atas garis EMA 150, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman bisa hold selama TAPG masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 atau di sekitar 640. Jadi walaupun gagal break garis EMA 150, selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman bisa hold. Tapi paling aman menurut saya adalah take profit apabila ternyata minggu ini TAPG masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Dan selanjutnya di SNG bisa kita lihat hari ini malah turun 1% lebih ke harga 700. Tapi bisa kita perhatikan di sini, walaupun hari ini turun 1% lebih, secara tren di SNG trennya lebih bagus daripada saham-saham di sektor CPU seperti tadi LSIP, AALI, dan TAPG. Karena bisa kita lihat cara tren di SNG masih bergerak sangat uptrend. Dan hari ini walaupun turun, di SNG masih berada tepat di angka 700 yang masih berupa resisten. Jadi memang hari Jumat kemarin sempat naik di atas harga 700, tapi ini belum terkonfirmasi break. Hari ini kembali bergerak turun. Tapi tetap masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila minggu ini berhasil break harga 700, karena ada potensi naik menuju harga 750. Walaupun ternyata minggu ini gagal break harga 700 dan bergerak turun pun, menurut saya di SNG masih bisa dipantau dan tunggu di sekitar garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar 670 untuk entry-nya. Karena cara tren ini juga masih sangat oke. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat, walaupun hari ini turun 1% lebih, ini masih ada akumulasi dan asing terlihat juga masih terus masuk akumulasi saham di SNG. Karena itu secara tren ini masih oke, secara bandarmologi pun saham di SNG juga masih oke. Sehingga apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, di SNG masih sangat layak untuk di hold, dan yang baru mau entry pun saham ini masih bisa dipantau pergerakannya untuk entry. Bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar supportnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.